Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Malam ini kita melanjutkan pembahasan mengenai salah satu bab dalam matematika diskrit ya. Masih dalam bab logika dengan subbab implikasi. Ya. Jadi setelah kemarin kita membahas mengenai apa itu logika, kemudian proposisi, kemudian pernyataan, dan masuk ke penarikan kesimpulan. Nah, kita sekarang masuk ke dalam jenis-jenis dari logika itu. Nah, kemarin kan sudah ada konjungsi, disjungsi, ya, kemudian eksklusif disjungsi atau dan negasi, ya. Nah, sekarang masuk ke proposisi bersyarat. Ya, jadi yang pertama adalah implikasi. Ya. Jadi implikasi itu salah satu dari proposisi bersyarat yang kalau dilihat dari eh, kata ya bahasanya ini adalah implikasi artinya itu ada akibat yang ditimbulkan gitu ya atau konsekuensi di sini. Ya. Bentuk proposisinya itu jika P maka Q. Ya. Jadi if then gitu kalau bahasa Inggris. Nah, notasinya itu dilambangkan dengan P kemudian tanda panah ke arah Q. Jadi P ini disebut hipotesis ya, antecedent, premis atau kondisi. Jadi, kondisi yang nanti akan mempengaruhi dari Q-nya itu. Ya. Nah, Q ini disebut konklusi atau konsekuen, konsekuen yang ditimbulkan dari hipotesis ya, sebelumnya yang P tadi itu. Nah, tabel implikasi ya di sini itu jika P bernilai true, Q itu true dan implikasinya true ya. Kemudian ketika P itu true, Q itu false, implikasinya adalah false. Ketika P-nya false, Q-nya true, implikasinya adalah true. Nah, ketika dua-duanya false, implikasinya adalah true. Untuk lebih jelasnya kita ke sini ya. Nah, yang A, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Ya, di sini lulus ujian itu true ya, karena nggak fail, fail. Kalau fail itu berarti kan tidak lulus ya, berarti kan false ya. Maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jadi dua-duanya true. Dalam tabel ini, true ketemu true itu implikasinya adalah true. Nah, yang B ini juga sama ya. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm berbunyi. Jadi kalau suhu itu misalkan 85 derajat ya, di atas ya atau 80 pas, ya, maka alarm akan berbunyi. True ketemu true ya. Nah, di sini jika Anda tidak mendaftar ulang, ya, false berarti, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Nah, di sini kan false ketemu true ya. Implikasinya true. Jadi kalau memang itu dilakukan, benar-benar kita mendaftar ulang, maka ya benar-benar dianggap mengundurkan diri. Gitu. Ya, untuk yang di E dan F silahkan dilanjutkan, mencoba dilanjutkan ya. Masuk yang sebelah mana di dalam tabel itu. Nah, dalam penjelasan yang lebih detail ya, bisa untuk digunakan untuk membuat semacam hipotesis. Apakah itu kebenaran atau kebohongan gitu ya. Nah, misalkan ada pernyataan dosen ya berkata, jika nilai ujian akhir Anda 85 atau lebih ya,
Jadi kalau dalam matematika itu berarti nilai ujian akhir itu lebih besar atau sama dengan gitu ya. 85 ya. Maka Anda akan mendapatkan nilai A untuk mata kuliah matematika diskrit. Nah, ini kita cek ya hipotesisnya. Apakah dosen akan mengatakan kebenaran atau berbohong? Misalnya kasus satu. Nilai ujian akhir Anda di atas 85. Hipotesisnya benar ya. Sesuai yang ini ya. True ya. Dan Anda mendapat nilai A untuk nilai kuliah tersebut. Ya, berarti ini true ya. True ketemu true ya. Jadi true ya. Pernyataan dosennya benar ya. Karena konsisten ya. Konsekuen dan konsisten ya. Kasus 2. Nilai ujian akhir Anda di atas 85. True ya. Hipotesis benar. Tapi Anda tidak mendapat nilai A. Konklusi salah. Jadi tidak konsisten ini. Akhirnya ada kemungkinan berbohong ya. Atau kalau memang itu dikatakan ya berarti benar-benar berbohong ya. Seperti itu. Pernyataan dosen salah. Kasus 3. Nilai ujian akhir Anda di bawah 85. Hipotesisnya ini salah ya. Dan Anda mendapat nilai A, ya, konklusi benar. Dosen tidak dapat dikatakan salah. Bisa saja ia melihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus sehingga layak mendapat nilai A. Jadi lebih ke arah apa ya? Belas kasihan mungkin. Ini karena ini sifatnya hipotesis gitu ya, dugaan. Nah, yang keempat ini juga jelas ya. Jadi false ketemu false ya. Nilai ujian Anda di bawah 85 dan Anda tidak dapat mendapat nilai A. Konsisten salah. Dosennya itu benar berarti. Konsisten. Oke, jadi seperti itu ya eh, implikasinya. Eh, Berikutnya ada note. Perhatikan bahwa dalam implikasi yang dipentingkan nilai kebenaran ya. Dalam implikasi yang dipentingkan itu nilai kebenaran, premis, dan konsekuen. Bukan hubungan sebab akibat di antara keduanya. Beberapa implikasi di bawah ini valid meskipun secara bahasa tidak mempunyai makna. Ya. Jika satu tambah satu sama dengan 2, maka Paris ibu kota Perancis. Ya, ya. Ini memang kalau secara bahasa ini bahas apa ya? Yang satu antecedennya bahas penjumlahan, yang satunya bahas ibu kota Perancis gitu ya. Untuk konsekuensinya kan memang ada hubungannya gitu secara bahasa. Tapi ini implikasi gitu. Jika N bilangan bulat, maka hari ini akan hujan. Ini malah seperti ramalan gitu ya. Tapi kita nggak lihat ramalnya, kita melihat ini secara logika ya. Logika yang digunakan nantinya untuk dibuat semacam formulasi matematis seperti itu. Ini contoh saja. Ekspresi implikasi. Jika P, maka he. If P, then he. Jika P, he. If P, he. P mengakibatkan he. P implies he. He, ini dibalik ya. He jika P ya. He if P. P hanya jika he. P only if he. P syarat cukup untuk he. P is sufficient condition for Q. He syarat perlu bagi P. Q is necessary condition for Q. For P ya. For P. Ya, maaf ini salah ini ya. Kita edit dulu sebentar. Ini ada yang salah di sini. Ini harusnya P ya. Oke ya. Kemudian he bila mana
P ya. Q whenever P. Q mengikuti dari P. Q follows from P. Nah, contoh berbagai bentuk implikasi. Proposisi-proposisi berikut adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut. Jadi ada konsekuensinya ya. Konsekuensi kalau hari hujan ya tanaman itu akan subur gitu ya. Termasuk rumput-rumput itu akan menghijau gitu ya. Biasanya seperti itu. Jika tekanan gas diperbesar, ya itu konsekuensinya mobil melaju lebih kencang. Ini. Jika es mencair di kutub, konsekuensinya permukaan air laut naik. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Jadi kalau dibalik itu jika orang ini subjeknya ya, subjeknya dibalik ke sini ya. Jika diberi ongkos jalan ya orangnya mau berangkat. Ahmad bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal hanya jika ia sudah lulus mata kuliah matematika diskrit. Ya ini sebenarnya dibalik. Kalau sudah lulus matematika diskrit baru bisa mengambil mata kuliah teori bahasa formal. Syarat cukup agar bom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. Ya, ya. Karena rokok itu sebenarnya yang ditakutkan itu bukan baranya. Ya. Kalau bara itu ketika dimasukkan ke cairan bensin, ya justru akan mati ya. Ini ditakutkan ketika rokok itu dihisap, kadang ada percikan yang muncul. Nah itu yang ditakutkan. Itu menyulut bensin karena bau bensin itu baunya sangat sensitif ya terhadap api. Syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan mengontrak pemain asing kenamaan. Ini sudah tidak mengontrak kalau sekarang, menaturalisasi ya pemain-pemain keturunan yang memiliki darah orang Indonesia. Banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Ya, jika ya, kalau hutan ditebangi, ya tidak ada lagi yang menahan eh, derasnya air yang turun dari gunung, misalkan hujan itu terjadi di gunung. Jadi bisa banjir bahkan bisa longsor. Itu karena konsekuensi jika hutan ditebangi. Oke, eh, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Dan ini latihan-latihan, silahkan nanti teman-teman coba ditelaah, dinalar menggunakan logika, dicoba ya. Jadi coba itu coba saja dikerjakan. Kalau dicoba itu berarti cukup dicoba saja. Benar atau salah itu nanti kita bisa diskusikan bersama. Oke ya, ini ada latihan-latihan sampai halaman berapa ini? Halaman 83. Oke, silahkan dikerjakan dari halaman berapa? Maaf ya, dari halaman 46 sampai 51. Silahkan dikerjakan. Nanti jika masih belum paham atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan ditulis di komen. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ya. Jadi kenapa ini kita bahasnya sedikit-sedikit ya? Karena kita coba untuk lebih mendalami ya. Kalau dikhawatirkan kalau nanti bahasnya langsung banyak itu justru akan membosankan atau bahkan ketinggalan ya. Karena ini memang hubungan antara logika dengan matematik itu sebenarnya erat ya. Hanya kita terkadang sudah menjadikan matematik itu sebagai momok ya. Jadi akhirnya ya jadi tidak menarik
ketika diubah ke matematik ya, atau ke simbol-simbol tertentu. Oke, semoga eh, bermanfaat apa yang kita bahas di sini. Insya Allah nanti setelah ini kita masuk ke varian proposisi persyarat sampai nanti ke slide ini selesai. Selamat malam, salam sejahtera. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.